Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu topik yang paling mendasar dalam keyakinan kita sebagai manusia, yaitu hari akhir. Seperti yang kita lihat dalam gambar, hari akhir digambarkan sebagai peristiwa yang sangat dahsyat dan mengubah segalanya. Anak-anakku sekalian, mari kita dalami lebih lanjut tentang makna hari akhir. Materi kita pada hari ini anak-anakku sekalian, yaitu ketika kehidupan telah berhenti. Submaterinya adalah makna iman kepada hari akhir. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut pelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu, yaitu doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, tentunya dalam pembelajaran ini ada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Ya. Tujuan pembelajaran yang kita ingin capai adalah yang pertama, meyakini adanya hari akhir dengan benar. Kemudian yang kedua, menumbuhkan sikap gotong royong, mawas diri sebagai bentuk keimanan kepada hari akhir dengan benar. Yang terakhir, menjelaskan makna hari akhir dengan benar. Anak-anakku sekalian, sebagai pengantar pada pembelajaran hari ini, kematian memberikan peringatan kepada manusia bahwa semua makhluk hidup suatu saat akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Tidak ada yang abadi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan datang waktunya semua yang ada di alam semesta ini hancur dan kehidupan dunia berakhir. Tidak ada satupun yang selamat jika hari itu telah tiba. Nah, anak-anakku sekalian, tahukah kalian hari apakah yang dimaksud? Ya, kalian benar. Itu adalah hari akhir atau hari kiamat. Nah, untuk mengetahuinya lebih lanjut, mari kita pelajari bersama. Sebelumnya, ada dalil tentang peristiwa hari akhir. Allah sudah menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat ini dalam Al-Quran surah Al-Qaryah. Perhatikan surah Al-Qaryah ayat 3-5 berikut. Yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal qaryah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Li akhir ayat. Yang artinya, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti larung yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Surah ini menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat. Manusia berhamburan seperti larung, sejenis serangga yang berterbangan. Kemudian gunung-gunung meletus, gempa bumi yang dahsyat terjadi, dan planet-planet serta seluruh tata surya
saling bertabrakan, sehingga seluruh alam semesta akan hancur dan binasa. Sungguh peristiwa kiamat itu sangat dahsyat dan mengerikan. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama, pengertian beriman kepada hari akhir. Apakah kalian sudah mengetahui yang dimaksud dengan beriman kepada hari akhir? Mari kita simak penjelasannya. Yang kedua, jenis dan tanda-tanda hari akhir. Tahukah kalian ada beberapa macam kiamat itu? Ya, kiamat itu terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugra, kiamat kubra. Anak-anakku, untuk mengetahuinya, mari kita simak penjelasannya. Bagian A, kiamat sugra. Kiamat sugra artinya kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seorang atau sebagai makhluk hidup, seperti kiamat seorang dan bencana alam terjadi. Kiamat sugra ini dipastikan terjadi pada setiap makhluk yang sesuai ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffuna ujurahum yaumal qiyamah. Yang artinya, setiap bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada diri kiamat sajalah yang berikan dengan sempurna balasannya. Anak-anakku sekalian, tentu kiamat sugra sudah banyak terjadi di sekitar kita. Beberapa contoh kiamat kecil yaitu meninggalnya seseorang, gempa bumi, banjir, kebakaran, tsunami, gunung meletus, dan sebagainya. Nah, sekarang kalian sudah mengerti yang dimaksud kiamat sugra, bukan? Jadi, kiamat itu sebenarnya sudah sering terjadi dan bahkan kita pun mengalaminya. Nah, untuk mengetahui tentang kiamat kubra, mari kita lanjutkan mempelajarinya. Yang kedua atau bagian B, kiamat kubra. Kiamat kubra atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta serta seluruh isinya, dan tidak ada makhluk hidup yang tersisa. Semua akan binasa. Kiamat kubra disebut juga dengan hari berakhirnya kehidupan makhluk di alam semesta. Kiamat kubra ditandai dengan ditiupnya terompet atau sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Semua makhluk termasuk iblis akan mengalami kematian setelah mendengarkannya. Namun ada pertanyaan, kapan terjadinya hari kiamat tersebut? Tidak ada satupun manusia yang mengetahui selain Allah Subhanahu wa taala. Disitulah salah satu bukti keimanan kita, meyakini sesuatu yang belum terjadi namun pasti akan terjadi. Datangnya kiamat tidak usah kita hitung, namun yang perlu kita hitung adalah bekal yang akan kita persiapkan untuk menghadapi persiapan itu. Tentunya bukan tabungan harta atau materi, tapi berupa tabungan amal ibadah, amal saleh, ibadah-ibadah yang kita lakukan, perbuatan baik siapa saja, menjadi bekal kita menuju akhirat.
Selanjutnya, meskipun kita mengetahui secara pasti kapan terjadinya kiamat, namun kita tidak dapat mengetahui tanda-tanda kiamat, tanda-tandanya. Nah, sekarang tanda-tanda kiamat terbagi dua, tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama, tanda-tanda kecil yang menunjukkan akan datangnya hari kiamat antara lain. Pertama, munculnya berbagai fitnah. Yang kedua, banyak bermunculan nabi palsu. Yang ketiga, banyak kebohongan dan kesaksian palsu. Yang keempat, perbuatan riba banyak terjadi. Yang terakhir, anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Nah, itulah 5 tanda-tanda yang menunjukkan akan datangnya hari kiamat. Kemudian tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Yang pertama, terbitnya matahari dari sebelah barat. Salah satunya. Yang kedua, munculnya Dajjal. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat, turunnya Imam Mahdi. Yang kelima, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang ketujuh adalah munculnya binatang melata di bumi ini. Dan yang kedelapan, munculnya dukhan, awan debu, asap di timur dan barat. Yang terakhir, terjadinya gerhana di timur barat dan Jazirah Arab. Nah, setelah mengetahui tanda-tanda datangnya hari kiamat, apakah kalian masih lalai dalam melakukan ibadah dan berbuat baik? Semoga setelah mempelajari ini, kalian semakin banyak ibadah dan memperbanyak amal untuk menghadapi datangnya hari kiamat. Ya. Saya kira untuk pertemuan hari ini, saya kira cukup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.